Hai, selamat datang di YouTube channel ini. Ini adalah YouTube channel yang spesialis membahas tentang sistem aquaponik. Jadi buat kamu yang ingin tahu lebih banyak tentang aquaponik, silahkan di subscribe. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bell siphon. Apa itu bell siphon? Apa fungsinya? Bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara membuatnya? Kita akan bahas di video ini secara tuntas. Jadi, silakan tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Oke, untuk pertama, saya akan menjelaskan apa itu bell siphon. Bell siphon adalah suatu perangkat yang digunakan dalam sistem aquaponik dengan model sistem pasang surut. Dengan bell siphon ini, air dalam grow bed akan secara otomatis pasang, kemudian akan surut kembali. Begitulah terus dia akan pasang, kemudian surut, pasang, dan surut. Apa fungsinya air ini pasang dan surut? Kenapa harus dibuat airnya pasang dan surut? Jadi pada saat air itu pasang atau naik, akar tanaman akan mendapatkan nutrisi yang terkandung di dalam air. Pada saat air surut, akar tanaman akan memperoleh asupan oksigen. Dua hal ini dibutuhkan oleh tanaman sehingga bisa tumbuh dengan baik. Itulah kira-kira fungsi dari bell siphon. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bell siphon ini bekerja. Nah, untuk lebih jelasnya tentang hal ini, saya akan menjelaskannya dengan menggunakan gambar, sehingga mudah-mudahan ini bisa lebih memperjelas cara kerja dari bell siphon. Oke? Ini adalah sebuah gambar yang sudah saya buat untuk mengilustrasikan bagian-bagian dari bell siphon. Kalau kita lihat di sini, ini adalah grow bednya. Kemudian ini adalah bell siphonnya. Posisi bell siphon kita bisa tempatkan di tengah atau di pinggir, itu terserah masing-masing, disesuaikan dengan kondisinya nanti. Bell siphon ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada standpipe yang di tengah ini, kemudian ada bell dome, itu yang warna pink, dan ada media guard yang berwarna biru tua ini. Saya akan jelaskan fungsi dari masing-masing bagian tersebut. Yang pertama adalah standpipe. Standpipe ini berfungsi untuk mengatur ketinggian air. Jadi dengan adanya standpipe ini, air tidak akan melebihi dari ketinggian standpipe. Karena begitu air sampai di sini, dia akan dikeluarkan melalui pipa ini. Itu adalah fungsi dari standpipe. Kemudian yang kedua adalah bell dome. Bell dome ini berfungsi untuk menciptakan vakum. Karena pada sistem pasang surut, kita akan membuat air itu pasang kemudian surut lagi. Nah, bell dome inilah yang akan berfungsi untuk membuat kondisi vakum sehingga nanti air akan tersedot secara otomatis keluar sehingga airnya akan surut. Begitu air surut, pada suatu titik dia akan kembali naik lagi. Jadi artinya ada istilahnya start dan stop. Start itu adalah pada saat air mulai mencapai ketinggian ini dan mulai terjadi vakum, mulai terjadi proses surut. Itu adalah proses start. Kemudian proses stop itu adalah pada saat air itu berhenti tersedot keluar. Ya. Itu adalah posisi stop. Jadi start itu pada saat mulai air keluar. Stop adalah pada saat air mulai berhenti keluar.
Sehingga dengan demikian terjadilah proses pasang dan surut. Jadi itulah fungsi dari bell dome. Kemudian yang ketiga adalah media guard. Media guard ini berfungsi untuk menjaga supaya media yang ada di dalam grow bed tidak masuk ke dalam bell siphon, sehingga dibatasi oleh media ini, media guard ini. Media guard ini tentunya nanti dibuat celah-celah di sininya supaya air tetap bisa masuk, tapi medianya tidak bisa masuk ke dalam sini. Itulah kira-kira komponen-komponen dari bell siphon. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada ketinggian air, ada ketinggian media, ada ketinggian grow bed. Ketinggian air dan ketinggian media kita lihat di sini ada perbedaan ya. Perbedaan ketinggian air dan ketinggian media idealnya adalah sekitar 5 cm. Tujuannya supaya area ini menjadi kering karena tidak terkena air. Dengan membuat area di sini kering, maka ini menghindarkan tumbuhnya lumut di permukaan sini. Ya, sehingga jadi tetap kering dan tetap terlihat bersih. Kemudian kalau kita lihat di sini, ketinggian grow bed dan ketinggian media juga ada perbedaan. Sebenarnya ketinggian grow bed dan ketinggian media bisa dibuat sejajar, artinya sama gitu ya. Tapi bisa juga dibuat ada perbedaan seperti ini. Keuntungan dengan membuat perbedaan seperti ini adalah untuk menghindari media ini nanti jatuh keluar dari grow bed, sehingga perlu dibuat perbedaan ketinggian, bisa 3 sampai 5 cm. Nah, inilah kira-kira bagian-bagian dari bell siphon, dan cara kerjanya tadi seperti itu. Air akan masuk melalui celah-celah dari media guard ini, kemudian dia akan masuk dari bawah bell dome yang kita buat celahnya, dan kemudian air ini kemudian akan terus naik sampai batas ketinggian dari standpipe ini. Dan karena ada bell dome ini, nanti akan terjadi efek vakum start, dia mulai menguras. Saat menguras, dia akan turun airnya, dan sampai titik tertentu kemudian dia akan stop. Air akan mengisi lagi, akan naik lagi, begitu seterusnya, sehingga terjadilah proses pasang dan surut. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dimengerti dengan baik ya. Selanjutnya kita akan coba melihat bagaimana cara membuatnya. Oke, untuk membuat sebuah bell siphon, tentunya kita menyiapkan dulu material yang dibutuhkan, juga peralatan yang kita harus siapkan untuk pembuatannya. Yang pertama, kita akan menyiapkan pipa-pipa. Jadi di sini saya membuat pipa ini setengah inch. Ini saya akan gunakan untuk standpipe. Kemudian saya gunakan pipa 2 in sebagai bell dome, dan yang ketiga pipa 3 in untuk media guardnya. Ukuran pipa-pipa ini bisa dibuat berbeda ukurannya pada akhirnya. Itu nanti tergantung dari seberapa besar grow bed yang Anda akan buat. Secara teori, bahwa sistem float and drain-nya itu tidak boleh lebih dari 10 menit. Artinya akar tanaman itu tidak boleh
kering ya, tidak boleh kering. Jadi supaya akar tanaman itu tetap lembab atau basah, itu maksimal satu cycle itu 10 menit. Jadi untuk mencapai 10 menit itu maka nanti ukuran standpipe akan berbeda disesuaikan dengan besarnya grow bed, dan tentu akan berpengaruh ke beldom dan media guardnya. Di sini saya menggunakan setengah in yang ini mampu untuk mengcover luasan grow bed mungkin sekitar 60 kali 90, masih bisa tercover dengan standpipe ukuran setengah in ini. Kemudian berikutnya adalah kita membutuhkan ini shock drat luar, yang ini nanti fungsinya sebagai dudukan standpipe ya. Dan ini nanti akan dihubungkan dengan ini keni drat dalam. Jadi ini nanti posisinya ini akan ada berada di dalam grow bed, ini akan berada di luar grow bed. Nah, kemudian supaya nggak bocor, nanti kita perlu tambahkan seal karet seperti ini. Jadi nanti seal karetnya disambungkan di sini, sehingga air tidak akan bocor. Oke. Kemudian di bagian luarnya nanti saya akan tambahkan keni, supaya nanti dia airnya jatuh ke bawah, jadi nggak berantakan. Kalau nggak ada ini nanti bisa keluar ke sana gitu ya. Sementara kita ingin airnya itu jatuh ke santeng atau ke kolam ikan kembali. Jadi supaya nggak berantakan, kita arahkan airnya supaya jatuh ke bawah seperti itu. Nah, kemudian nanti standpipe-nya itu kita akan buat ketinggiannya sesuai yang kita inginkan. Dalam hal ini misalkan saya mau buat ketinggian standpipe-nya 20 cm. Maka itu nanti berarti jarak dari sini sampai ujung dari standpipe itu sekitar 20 cm. Supaya proses startnya berhasil, berjalan dengan baik, maka kita perlu membuat penampang dari atasnya ini lebih besar. Sehingga saya butuhkan flock shock seperti ini. Ini adalah flock shock dari setengah ke 1, sehingga air yang masuk nanti akan lebih besar dibandingkan kalau cuma pakai setengah aja, setengah in aja. Jadi dengan menggunakan 1 in ini, debit airnya akan semakin besar, dan itu akan membuat proses start lebih mudah berjalan gitu kira-kira. Oke, jadi kita akan mulai dulu membuat standpipe-nya. Untuk membantu proses pembuatan bel sifon ini, kita tentunya memerlukan alat yang kita butuhkan. Misalkan ini yang pertama adalah meteran ya, untuk kita menentukan nanti seberapa panjang ukurannya. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan alat potong. Di sini saya menggunakan gerinda mesin potong. Bisa juga nanti menggunakan gergaji besi atau yang lainnya. Intinya untuk memotong pipa-pipa nanti. Kemudian selain itu kita membutuhkan mesin bor. Mesin bor ini nanti kita untuk membuat lubangnya ya. Dan kemudian juga kita membutuhkan hole saw. Hole saw di sini ini dengan berbagai ukuran. Jadi nanti kita bisa membuat ukurannya mau berapa lubangnya, kita bisa buat dengan hole saw ini. Selain itu juga nanti kita bisa menggunakan beberapa mata gerinda, mata bor untuk membantu pembuatannya. Oke, supaya lebih jelasnya kita mulai aja membuat dulu standpipe-nya. Untuk membuat standpipe kita bisa mulai. Sini saya menggunakan pipa setengah in. Kita akan mengukur ketinggian dari titik sini ya, titik sini setinggi 20 cm.
cm di sini. Kita akan tandai dulu menggunakan marker, bisa spidol ataupun pensil, terserah. Setelah itu, setelah kita beri tanda ini, karena kita akan menggunakan vlog shock ini, maka ini nanti posisi vlog shocknya bagian atasnya akan ada di posisi ini. Sehingga kita buat seperti ini, kita tandai, dan kita tandain bagian paling bawah dari vlog shock ini. Oke. Dan kemudian ini nanti akan ada bagian yang masuk ke dalam vlog shock. Akan ada bagian yang masuk ke dalam vlog shock. Di ukuran setengah in ini, biasanya pipa itu akan masuk sekitar 2,5 cm, 2,3 sampai 2,5 cm. Maka kita akan tambahkan sepanjang 2,3 cm kira-kira di sini. Nah, inilah yang akan kita potong nantinya di batas ini. Oke, saya akan potong dulu ini, nanti akan saya tunjukkan lagi selanjutnya. Oke, ini sudah saya potong sesuai yang tadi kita sudah buat ya. Ini tadi sekitar 2 cm di sini. Harusnya agak lebih sedikit ya. Tapi kita coba aja apakah sesuai ukurannya. Kita akan masukkan. Dan kita akan ukur berapa ketinggiannya. Ternyata ini 19,5 ya. Jadi sedikit melenceng sekitar 5 mili. 5 mili. But it's okay lah. Jadi ini stand pipe-nya sudah jadi dengan ketinggian 20 cm. Kemudian yang kedua, kita akan membuat bagian bawahnya. Jadi kita akan membuat saluran pipa keluarnya dari sini. Saya membuat jarak dari sini ke sini itu sekitar 25 cm biasanya. Paling maksimal 30 cm lah kita bisa buat. Tapi di sini saya akan buat sekitar 25 cm. Caranya sama seperti tadi. Kita masukkan aja. Kemudian kita ukur panjang 25 cm di sini. Kemudian kita tempatkan ini 25 cm-nya. Ujung ini kira-kira di 25 cm. Kita kasih tanda di sini. Kemudian kita tambahkan sekitar 2,3 cm di sini. Nah, inilah yang akan kita potong. Jadi ini yang akan kita potong nanti. Oke, sudah kita potong. Kemudian kita masukkan. Dan kita ukur lagi. Ini sekitar 25 cm. Oke, jadi inilah dua bagian untuk stand pipe. Nanti pemasangan seperti ini. Ini ada di dalam grow bed. Ini yang di luar grow bed. Dan nanti pada saat pemasangan kita akan menambahkan karet seal ini. Jadi karet sealnya 2 buah. Satu kita taruh di bagian dalam grow bed. Kemudian nanti satunya di bagian luar seperti ini.
kemudian kita kencangkan. Selesai. Oke, selanjutnya kita akan membuat bell dome. Di sini saya akan menggunakan pipa 2 in, dan kita akan menentukan dulu berapa panjang bell dome yang kita butuhkan. Supaya mudah, saya akan menggunakan dop ini dulu sebagai tutupnya nanti. Kemudian saya gunakan apa tadi namanya, standpipe yang sudah kita buat sebelumnya. Kita ukur dari mulai ujung ketinggian ini ya, tutup ini. Jadi di sini sampai di sini. Kita tandain sampai di ujungnya sini. Seperti ini. Dari sini kita akan tambahkan sekitar 1,5 cm. 1,5 cm. Jadi inilah yang akan kita gunakan sebagai ketinggiannya, sebagai ketinggian dari bell dome-nya, bukan yang ini ya. Jadi tinggi dari apa namanya tadi, standpipe, kemudian ditambahkan sekitar 1,5 cm. Nah, ini akan kita buat di bagian bawah ini nantinya celah-celah supaya air bisa masuk dari bawah sini. Oke. Nah, untuk itu kita harus memotong bagian ini secara rata, kemudian dilubangin. Supaya membuat potongan kita ini nanti rata, saya ada tips, yaitu kita bisa menggunakan 1 lembar kertas yang sudah dipastikan rata ya, sudah dipastikan rata ininya, kertasnya. Kemudian kita bisa buat seperti ini, kita lingkari pipa tersebut. Nah, ini kita bisa jadikan mal untuk membuat marking. Jadi dengan adanya marking ini nanti kita mudah memotong dengan mengikuti marking tersebut, sehingga nanti jatuhnya rata. Nah, seperti ini. Untuk membuat celah di bawah bell dome ini, saya akan membuat lubang-lubang ya. Sekitar sini ada, saya mau membuat 6 posisi, dan bentuknya saya akan buat setengah lingkaran begitu, supaya lebih kelihatan rapih aja. Kalian juga bisa membuat dengan berbagai macam, bisa kotak, bisa setengah lingkaran. Intinya adalah untuk agar air bisa masuk, dan ketinggian celahnya dibuat sekitar 1 cm sudah cukup ya. Jadi untuk itu saya akan membuat titik-titik di mana nanti saya akan membuat lubangnya. Jadi yang pertama saya akan tandai titik pertama. Kemudian nanti keliling ini kita akan bagi menjadi 6, karena saya akan membuat 6 lubang. Saya udah ukur bahwa itu jarak antar lubang sekitar 3,1 sampai 3,2. Jadi kita buat aja antara 3,1 sampai 3,2. Jadi di sini kita sudah dapat 6 titik yang akan kita lubangi. Oke, selanjutnya
kita siapkan bor untuk membuat lubang ini. Oke, untuk membuat lubang ini saya akan menggunakan mata Holshow 22 mm. Jadi nanti ini akan kita buat lubang seperti ini. Alasan saya menggunakan ukuran segini karena kalau kita nanti lubang ini jadi tidak ketemu ya. Jadi ada space, dia nggak saling ketemu gitu. Jadi ada space seperti itu. Jadi silakan kalian tentukan sendiri ukurannya berapa. Tapi kalau saya untuk saat ini saya menggunakan 22 mm. Untuk melubangi ini kita akan menggunakan, biasanya ini dilengkapi dengan seperti ini ya. Di Holshow itu nanti sudah dilengkapi dengan mata bornya. Seperti ini. Jadinya nanti seperti ini. Nah, karena ini besar, sehingga kalau kita buat langsung seperti ini seringkali meleset. Jadi mungkin nanti bisa berubah gitu ya posisinya. Makanya untuk itu saya akan gunakan dulu mata bor yang lebih kecil seperti ini. Ini sekitar 3 mm. Saya akan bor di sini semuanya, dan nanti itu menjadikan titik untuk selanjutnya kita gunakan yang mata bor yang utamanya. Nah, dengan menggunakan mata bor kecil itu kita bisa menghindari adanya yang posisi yang meleset. Nah, selanjutnya kita tinggal lubangi lagi dengan ukuran yang kita harapkan. Selanjutnya ini kita akan coba untuk membuat lubang dengan mata bor yang seharusnya. Kita bisa lihat dengan seperti ini posisinya nggak akan berubah kalau kita sudah membuat lubang kecil dulu. Oke. Posisi kedua. Nah, di sini kita bisa lihat kenapa saya menggunakan mata bor seperti itu, karena antara dua celah ini masih ada sisa gitu ya. Ini saya harapkan supaya nanti duduknya dia tegak, jadi nggak miring-miring seperti ini. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Sekarang kita sudah melubangi ada 6 posisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya kita akan memotong bagian ini. Oke.
Oke, sekarang kita bisa lihat kita sudah punya celah untuk masuknya air pada beldom ini. Kalau kita posisikan seperti ini, nanti air akan masuk dari lubang ini, dan ini lebih terlihat cantik dengan seperti ini. Nanti tinggal kita bersihkan aja ini bekas-bekas bornya ya. Model seperti ini sudah domnya sudah selesai. Tapi dari berbagai pengalaman dan juga dari beberapa orang yang sudah menggunakan bel sifon dengan sistem seperti ini, dengan model bel dom seperti ini, sering ada kendala airnya itu tidak mau stop. Artinya airnya akan terus keluar. Sehingga airnya tidak akan pasang lagi, jadi surut terus. Nah, makanya kita perlukan suatu tambahan supaya stopnya itu terjadi ya. Stop itu tidak terjadi karena kondisinya terus vakum. Terus vakum karena tidak ada udara yang masuk. Dengan adanya udara yang masuk, maka akan membuat sistem itu terjadi stop. Sehingga kita perlukan tambahan menggunakan selang ini. Ini adalah selang yang biasa digunakan sama tukang-tukang itu untuk membuat ketinggian air ya. Jadi ini bisa dibeli di toko bangunan. Selang ini nantinya akan saya masukkan ke dalam sini. Dia akan di dalam sini seperti ini ya. Kemudian saya lekatkan ke bawah sini. Nah, tujuannya nanti ada udara yang masuk dari sini. Ada udara yang masuk ke dalam beldom ini sehingga terjadi proses stop. Oke, untuk itu saya akan membuat lubang di sini. Untuk masuknya selang ini. Jadi kalau saya biasa menggunakan ukuran 8 mili ya, ukuran mata bor 8 mili, dan itu cocok untuk di sini. Jadi kita nggak perlu lagi untuk memberikan sealant atau apa. Jadi cukup rapat. Oke, sama seperti tadi, kita buat dulu lubang sekitar 3 mili di posisi yang kita inginkan. Ini untuk menghindari mata bor yang lebih besar meleset. Di sini saya akan menggunakan mata bor 8 mili. Ya. Ini. Kita akan coba memasukkan selangnya. Di sini selangnya memang nggak masuk, jadi agak sedikit kita paksa. Memang dibuat sengaja lebih kecil dari ukuran selang supaya nanti selangnya rapat. Sehingga kita tidak perlu lagi kita sealant atau apa, karena ini posisinya harus kedap udara juga. Setelah kita masukkan, kalau kita lihat dari dalam nanti dia akan seperti ini. Jadi posisinya dia akan seperti ini nanti. Dia akan berada di atas. Kita tutup. Kemudian kita akan buat dia berada di sepanjang ini. Untuk itu saya pakai kabel tis. Bisa juga menggunakan isolasi atau apapun. Tujuannya untuk membuat selang ini
menempel ya, menempel ke sini. Sini satu, kemudian saya pasang lagi satu di sini. Di ini. Kalau perlu kita tambahkan lagi satu di tengah. Di ini. Ingat jangan terlalu keras supaya ini selangnya tetap bisa masuk ya, udara atau air sini. Nah, selanjutnya kita tinggal memotong selangnya. Jadi seberapa tinggi air nanti yang akan kita inginkan pada saat stop, disitulah kita akan potong. Di sini saya akan memotong setinggi ini. Sini. Nah, jadi air akan berhenti. Bel sifon akan stop pada saat air sudah lebih rendah sedikit dari posisi ini. Jadi selama air masih di sini, itu akan tetap melakukan surut ya. Air akan tetap terus terkuras sampai pada saat dia melewati titik ini, itu maka udara akan masuk. Udara akan masuk ke selang ini dan itu akan membuat suctionnya, efek suctionnya berhenti. Disitulah makanya kita mengatur di ketinggian berapa kita inginkan air itu untuk berhenti. Inilah fungsinya. Oke. Selanjutnya kita akan rapikan, potong bagian-bagian ini. Oke, kita sudah membuat standpipe dan bell dome. Dan terakhir kita akan membuat media guard. Dan saya akan menggunakan pipa 3 in ini sebagai media guardnya. Media guard ini ketinggiannya kita akan buat, yang pasti dia harus lebih tinggi dari bell dome ya. Dan dia harus lebih tinggi dari posisi media, ketinggian media nantinya. Jadi misalkan kita anggap ketinggian medianya 25 cm, maka kita bisa buat lebih tinggi dari 25 cm. Kita coba aja dulu, kita tutup ini. Kemudian saya akan buat sekitar 30 cm. Sini. cm. Dan saya juga akan buat nantinya celah-celah untuk masuknya air, dan itu saya pengen buat sekitar 10 cm dari bawah. Jadi ini nanti kita potong di sini, kemudian sepanjang 10 cm ini kita akan buat celah-celah untuk masuknya air. Oke. Oke, sama seperti tadi kita buat mal garis ini dengan menggunakan kertas supaya ada panduan kita untuk memotong supaya potongannya rapih dan rata ya.
sudah dipotong. Nah, selanjutnya kita akan membuat celah-celahnya. Di sini tadi saya sudah jelaskan bahwa saya akan membuat celahnya di bagian bawah 10 cm dari bagian bawah ini. Jadi saya sudah tandain 10 cm-nya di sini. Kemudian saya akan buat celahnya dengan membuat sistem garis-garis ya, modelnya garis-garis gitu, lubang-lubang garis. Dan saya mau membuat ada 3 posisi, 1, 2, 3. Jadi pertama-tama kita buat dulu panduannya. Kita buat di sini, saya buat dari sini ke sini sekitar 6,3, kemudian jarak sininya 3 cm, sama 6,3, 3 cm, 6,3. Maka hasilnya akan dapat seperti ini. Nah, dengan adanya marking seperti ini, kita bisa mulai membuat lubang-lubang celahnya itu. Selain model garis-garis gini, kita juga bisa membuat lubang-lubang aja. Intinya supaya air bisa masuk ke dalam, tapi medianya atau kerikil atau apapun tidak bisa masuk ke dalam. Tapi saya lebih suka menggunakan model garis-garis seperti ini. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi dengan membuat seperti ini, air akan masuk ke dalam sini, tapi juga sekaligus menghambat media tidak masuk. Nah, ini akan kita buat di 3 posisi ini ya. Oke teman, ini sudah saya buat lubang di 3 posisi. Jadinya seperti ini. Dengan demikian selesai, kita sudah membuat media guard ini. Tinggal kita rapihkan aja ya bekas-bekas potongannya ini supaya rapi. Dan begitulah kita sudah membuat bell siphon lengkap, dari mulai standpipe dan saluran outputnya yang nanti akan dipasang seperti ini. Kemudian bell dome-nya seperti ini, dan terakhir adalah media guard-nya. Selanjutnya kita akan rapihkan, bersihkan supaya lebih terlihat bersih gitu ya. Oke guys, itulah tadi tutorial cara pembuatan bell siphon. Jadi bell siphon terdiri dari standpipe, kemudian bell dome, dan media guard. Semoga tutorial ini cukup jelas buat teman-teman semua, sehingga bisa membuatnya sendiri di rumah nanti. Kemudian ada satu hal yang ingin saya jelaskan. Seringkali banyak teman-teman yang menanyakan kenapa bell siphon saya tidak bekerja dengan baik. Ada 2 hal biasanya. Ada pertama, airnya tidak mau surut. Kalau air tidak mau surut, berarti debit air yang masuk ke dalam standpipe ini kurang besar.
Sehingga solusinya ya tinggal menambahkan debit airnya lebih besar gitu. Itu yang pertama, kalau air tidak mau surut. Kemudian ada juga pertanyaan, air saya tidak mau naik gitu ya. Nah, kalau tidak mau naik berarti sebaliknya, debit airnya terlalu besar, jadi harus diperkecil. Itu aja fungsinya. Kalau tidak mau turun, airnya kurang besar. Kalau tidak mau naik, airnya terlalu besar. Tinggal kita atur debitnya yang sesuai. Dan berikutnya juga saya akan jelaskan tentang perawatannya. Kadang-kadang setelah bel sifon berjalan beberapa lama, seringkali tidak berfungsi lagi dengan baik. Itu bisa banyak sebab ya. Salah satunya mungkin masalah debit tadi. Misalkan debit airnya kurang besar, padahal inputnya sudah cukup besar ya, tidak dirubah gitu ya. Itu bisa jadi karena celah-celah ini yang ada di media guard ini mungkin tertutup sama akar tanaman, sehingga dia kayak ngeblok airnya, sehingga aliran airnya tidak berjalan dengan lancar. Selain akar juga kotoran dalam grow bednya sudah terlalu banyak, sehingga aliran airnya terhambat juga. Jadi solusinya adalah tinggal kita membersihkan grow bednya itu dari akar-akar yang lama gitu ya, yang sudah tersisa di dalam grow bed, ataupun kotoran-kotoran yang menumpuk di dalam grow bed itu. Jadi itu aja teman-teman, tutorial pembuatan aquaponik, tutorial pembuatan bel sifon, dari mulai apa itu bel sifon, fungsinya, cara kerjanya, dan cara pembuatannya. Buat teman-teman yang ingin tahu lagi tutorial-tutorial lainnya, silakan subscribe channel ini, karena insya Allah saya akan berbagi terus mengenai hal-hal seputar aquaponik. Oke, terima kasih. Salam sehat.